hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena para ulama melarang berpuasa pada bulan Sya'ban itu pada dua kondisi, pendapat para ulama. Pada setelah pertengahan Sya'ban, yang kedua adalah pada akhir Sya'ban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas tentang hadis-hadis lemah seputar bulan Sya'ban. Karena kita berada di bulan Sya'ban, ya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Tentunya banyak hadis-hadis yang kita dengar ataupun yang pernah kita baca, maka hadis tentang Sya'ban ini secara khusus sangat banyak sekali. Oleh karenanya banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang bulan Sya'ban, tetapi sangat banyak pula hadis yang lemah di dalam masalah ini. Bahkan ada hadis palsu, hadis yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Maka pada malam hari ini kita akan membahas, mungkin tidak bisa sampai habis ya, hadis-hadis tentang lemah di seputar bulan Sya'ban, tapi secara umum saya akan sebutkan hadis yang masyhur yang sering kita dengar. Yang saya sebutkan ini yang masyhur. Adapun yang tidak masyhur tidak perlu disebutkan, karena kalau disebutkan takutan pengen mengamalkannya. Jadi yang saya sebutkan ini yang masyhur. Yang kada tahu dari hadis lemah biarlah. Ya alhamdulillah. Ya maka ini hadis-hadis yang lemah yang masyhur didengar oleh orang. Tapi sebelumnya saya ingin menyebutkan, ya di bulan Sya'ban ini apa sih ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan di dalam hadis. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hadis ini hadis yang sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir wa yuftiru hatta naqul la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyam syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban." Kata Aisyah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpuasa sampai-sampai kami bilang beliau tidak pernah berpuasa terus-menerus. Dan kadang Nabi itu berbuka sampai-sampai kita mengatakan Nabi tidak pernah berpuasa. Dan saya tidak pernah melihat, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Dan saya juga tidak pernah melihat Nabi berpuasa lebih banyak selain Ramadan kecuali bulan Sya'ban. Artinya Nabi, kata Aisyah, berpuasa sebulan penuh itu di bulan Ramadan. Adapun puasa beliau paling banyak ya tidak sampai 1 bulan, yaitu di bulan Sya'ban.
Di dalam hadis yang lain Aisyah mengatakan, kata Aisyah, kana yasumu Sya'ban kullahu. Dan Nabi SAW beliau berpuasa bulan Sya'ban hampir semuanya. Di dalam sebagian riwayat Aisyah mengatakan bahwasanya Nabi SAW beliau berpuasa bulan Sya'ban semuanya. Ada dua riwayat Aisyah yang berbicara tentang masalah puasa Nabi bulan Sya'ban. Ada riwayat yang menjelaskan Nabi SAW berpuasa di bulan Sya'ban itu hampir kebanyakannya di bulan Sya'ban tersebut, tapi tidak semuanya, tidak satu bulan full. Ada riwayat yang bisa dipahami bahwasanya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban semuanya. Maka dua riwayat ini seolah-olah ada terjadi kontradiksi. Riwayat yang mengatakan Nabi SAW seolah-olah berpuasa Sya'ban semuanya, artinya satu bulan penuh. Ada riwayat yang lain menjelaskan bahwasanya Aisyah mengatakan Nabi berpuasa kebanyakannya di bulan Sya'ban. Hari-hari yang banyak Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, tidak menunjukkan semuanya. Terus bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Sama-sama hadis yang sahih. Para ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan, ahlul ilm berusaha untuk menggabungkan dua hadis ini. Pertama, kata para ulama rahimahullahu ta'ala, yang dimaksudkan oleh Aisyah berpuasa sebulan penuh semuanya, ya, maksudnya kata Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, beliau menukil dari Abdullah bin Mubarak, kata beliau, jaizun fi kalamil Arab idza sama aktsaru syahr ay yuqal sama asy-syahru kullahu. Kata beliau, boleh di dalam pembicaraan dalam bahasa Arab jika orang mengatakan saya berpuasa lebih banyak di bulan ini, maka dia mengatakan saya berpuasa semuanya. Maka boleh dalam bahasa Arab. Orang mengatakan misalnya dia bangun malam, kemudian dia sholat malam 8 jam misalnya, atau dia sholat malamnya 7 jam, lebih dari separuh malam. Kemudian dia katakan saya sholat semalam suntuk. Boleh dalam bahasa Arab. Itu menunjukkan apa? Aglabiyah, kebanyakannya di malam tersebut dia isi dengan salat. Sama perkataan Aisyah di sini, kata Imam Abdullah bin Mubarak, bahwasanya yang dimaksudkan oleh Aisyah di sini adalah kebanyakan hari-hari di bulan Sya'ban Nabi berpuasa, sehingga tidak bertentangan dua riwayat tadi. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksudkan oleh Aisyah itu alal mubalaghah. Kata para ulama yang dimaksudkan oleh Aisyah berpuasa sebulan penuh mubalaghah, berlebih-lebihan. Mubalaghah itu karena orang ketika uslub di dalam bahasa Arab, tata cara bahasa Arab, ya kadang menggunakan istilah mubalaghah, melebihkan sesuatu. Ya, untuk apa? Untuk menekankan tentang pentingnya puasa tersebut. Ini ada sebagian ulama menafsirkan demikian. Tetapi yang rajih wallahu alam, bahwa yang dimaksudkan oleh Aisyah itu adalah kebanyakannya di bulan Sya'ban itu Nabi berpuasa. Hari-hari di bulan Sya'ban kebanyakannya diisi oleh Rasulullah berpuasa. Maka ini satu-satunya sunnah yang ada dari Nabi SAW, amalan yang disebutkan di dalam hadis Nabi yang mana beliau mengerjakannya dengan perbanyak berpuasa. Muncul pertanyaan bagi kita, Ustadz, kenapa sih? Ya, apa sih hikmahnya seseorang disuruh untuk berpuasa di bulan Ramadan? Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al ulama khilaf ya, kenapa Nabi SAW perbanyak puasa beliau di bulan Sya'ban. Para ulama rahimahullahu taala menyebutkan ada beberapa alasan. Di antaranya sebagian mereka mengatakan hikmahnya karena Nabi SAW pada bulan tersebut disibukkan dari berpuasa 3 hari tiap bulan. Karena pada bulan tersebut Nabi safar atau ada hajat-hajat yang lain. Kadang Nabi SAW berpuasa tiap bulan. Kadang di waktu safar beliau tidak bisa berpuasa tiap bulan 3 hari. Maka semuanya itu yang beliau tidak bisa berpuasa tiap bulan 3 hari tersebut beliau qadanya di mana? Di Sya'ban. Ya, beliau laksanakannya di bulan Sya'ban. Sebagai ganti banyak puasa sunnah yang beliau tinggalkan akibat beliau safar. Makanya Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian dikatakan oleh para ulama, Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ingin mengagungkan Ramadan.
Dikatakan hikmahnya Nabi SAW ingin mengagungkan bulan Ramadan. Sebagian lagi ahlul ilm mengatakan Nabi SAW memperbanyak puasa untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Kenapa? Karena seorang dengan memperbanyak puasa dia terlatih dalam menyambut bulan Ramadan. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, ibadah yang dia kerjakan di bulan Ramadan, maka dia bisa maksimal di dalam berpuasa. Karena orang kalau belum dia latih berpuasa, maka ya kadang ada saja hal-hal yang mengurangi nilai pahala puasa. Kebiasaan hari-hari ke-7 berdusta. Pas bulan Ramadan masih aja kelepasan gak diingat. Tapi kalau sebelumnya dia berlatih berpuasa, ketika masuk bulan Ramadan dia sudah ya teruji ya bahwasanya dia tidak berdusta lagi karena dia sudah terlatih dengan puasa-puasa sunnah sebelumnya. Dan itu hikmatullah ya, hikmah Allah. Kadang-kadang hampir setiap ibadah wajib itu pasti ada ibadah sunnah yang mendahului sebelumnya. Seperti salat juga. Kita sebelum melaksanakan salat subuh ada salat sunnah subuh. Tujuannya apa? 2 rakaat salat sunnah subuh ini agar seseorang bisa hatinya tenang ketika dia salat fardu. Sehingga orang yang mengerjakan salat sunnah, maka insya Allah dia lebih khusyuk ketimbang orang yang masbuk salatnya. Maka dia lebih khusyuk salatnya. Karena dia sudah ada pemanasan, latihan ya sebelum dia melaksanakan salat wajib. Maka ini kata para ulama hikmah kenapa adanya puasa di bulan Sya'ban. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan. Kenapa Nabi memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban? Tidak memperbanyak puasa di bulan Muharram. Padahal Rasulullah SAW mengatakan Afdhalus Shiyam ba'da Ramadan syahrullah Muharram. Kata Nabi, puasa yang paling utama setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Pertanyaannya, kenapa Nabi di bulan Muharram tidak perbanyak puasanya? Malahan beliau memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Padahal puasa yang paling utama kata Nabi setelah bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Puasa di bulan Muharram. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjelaskan sebab kenapa Nabi SAW tidak memperbanyak puasanya di bulan Muharram, memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban. Kata beliau yahtamil ayakuna ma 'alima dhalika illa fi akhir umrihi falam yatamakkan min kasrati as-shaum fil Muharram aw utfiqa lahu fihi min al-a'dhari bis-safari wal marad masalan ma mana'u min qasrati as-shaumi fihi. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya Nabi SAW tidak memperbanyak puasa beliau di bulan Muharram. Kenapa? Kata beliau, beliau tidak mengetahui fadilahnya di bulan Muharram tersebut, datang fadilah bulan Muharram tersebut kecuali di akhir umurnya beliau. Jadi Nabi SAW mengetahui fadilah bulan Muharram itu kecuali di akhir umur beliau. Makanya Nabi SAW tidak sempat berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Beliau bisa berpuasa hanya pada tanggal 10. Kata Nabi, in baqaitu, kalau saya masih hidup tahun depan, kata Nabi, la asumanna yaumat tasi'. Maka saya akan berpuasa pada tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi qadarullah Nabi tidak hidup, yang meninggal. Maka kata Imam Nawawi, Nabi mengetahui fadilah, datang fadilah kepada beliau, wahyu kepada beliau tentang keutamaan bulan Muharram di akhir umur beliau, sehingga beliau tidak bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram. Atau kata beliau ya di bulan Muharram tersebut ada uzur-uzur Nabi ya, sehingga Nabi tidak bisa mengerjakan seperti sakit misalnya atau safar ya, sehingga ini yang menyebabkan Nabi tidak berpuasa di bulan Muharram melebihi seperti di bulan Sya'ban. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu tadi tentang amalan yang sahih yang dilakukan oleh Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, maka sekarang kita akan membahas tentang amalan-amalan yang sering dikerjakan oleh orang bersumber dari hadis-hadis yang lemah. Maka saya akan bagi ya, amalan yang sering dikerjakan orang itu kadang pertama berpuasa di bulan Sya'ban, mengkhususkan hari tertentu. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ketiga adalah memperbanyak sedekah, kadang pada bulan Sya'ban.
Maka yang keempat adalah memperbanyak baca Quran dan zikir pada bulan Sya'ban. Ini 4 hadis yang biasanya amalan yang sering dikerjakan oleh orang-orang ya di kalangan kaum muslimin karena bersumber dari hadis-hadis Nabi SAW. Maka insya Allah kita akan bedah satu persatu. Pertama, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentang masalah ya hadis ya. Pertama adalah mengkhususkan ibadah puasa di bulan Sya'ban, khususnya pada pertengahan bulan Sya'ban, atau yang dikenal dengan puasa nisfu Sya'ban. Tadi kita sudah tahu Nabi memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Apa hukumnya? Orang yang mengkhususkan puasa pada pertengahan Sya'ban puasanya cuma 1 hari pada pertengahan Sya'ban. Apakah ada hadisnya? Ada hadis dalam masalah ini. Disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan kata Ali bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha fa innallaha yanzilu fiha لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر لي فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا حتى يطلع الفجر. Kata Ali bin Abi Thalib, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika datang malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Nabi mengatakan dirikanlah pada malam tersebut salat dan berpuasalah pada siangnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ketika terbenam matahari ke langit dunia. Allah mengatakan, adakah pada hari ini orang yang minta ampun, aku ampuni? Adakah hari ini orang minta rezeki, aku beri rezeki? Adakah hari ini orang yang ditimpa musibah, kemudian dia berdoa, aku sembuhkan dia? Ala kadza, adakah yang minta ini, adakah yang minta ini, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sering digunakan oleh sebagian ahlul ilm tentang sunnahnya berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban secara khusus. Bahkan di dalam hadis lain disebutkan tetapi hadisnya palsu, disebutkan bahwasanya berpuasa pada pertengahan bulan Sya'ban itu bagaikan ibadah seperti 60 tahun. Maka hadis ini seringkali dijadikan oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya hadis ini tentang disyariatkannya berpuasa pada pertengahan Sya'ban. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam kitab sunannya, dan juga dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman, dan dikeluarkan oleh imam-imam hadis yang lainnya. Hadis ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya, di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ibnu Abi Sabrah. Ibnu Abi Sabrah ini nama beliau adalah Abu Bakar Muhammad Ibn Abdullah Ibn Abi Sabrah. Ibnu Abi Sabrah ini dijelaskan oleh para ulama rahimahullahu taala. Pertama berkata Imam Bukhari. Kata Imam Bukhari, munkarul hadis. Dia adalah seorang yang mungkar di dalam periwayatan hadis. Berkata Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala bahwasanya kata beliau matrukul hadis. Bahwasanya dia adalah orang yang ditinggalkan hadisnya. Bahkan Imam Ahmad mengomentari rawi yang bernama Abi Sabrah ini, kata beliau dia suka memasukkan hadis, kana yadha'ul hadis, suka memasukkan hadis. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu taala menghukumi hadis ini hadis yang sangat-sangat lemah. Bahkan sebagian ahlul ilm memasukkan hadis ini dalam kategori hadis palsu. Makanya Ibnu Jauzi memasukkan hadis ini dalam kitabnya Al-Mawdu'at. Walaupun hadis ini tidak sampai ke derajat itu, tapi hadis ini adalah hadis yang sangat lemah. Kalau Anda ditanya, apa lemahnya? Karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Ibnu Abi Sabrah. Dia adalah rawi yang ditinggalkan di dalam periwayatan
hadis. Ya. Maka para ulama rahimahullahu taala banyak sekali mengomentari hadis ini. Di antaranya Imam Al-Uqaili rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa fin nuzul fi lailati an-nisfi min Sya'ban ahadits fiha lin wa riwayah fin nuzul fi kulli lailatin ahadits sabitatun sihhatun falailatul nisfu min Sya'ban dakhilatun fiha insyaallah. Kata beliau, sesungguhnya hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya malam di bulan Sya'ban, karena hadis tadi juga berbicara tentang masalah turunnya Allah di malam pertengahan bulan Sya'ban, maka kata beliau semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Dan Allah itu turun ke langit dunia setiap malam. Ya. Maka kata beliau, dan termasuk di dalamnya adalah Lailatul Nisfi min Sya'ban. Kemudian Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala mengatakan, kata beliau, waqad ruya fi hadzal bab ahadits manakir ruwatuha qaumun majhulun. Kata Imam Al-Baihaqi, sesungguhnya diriwayatkan dari bab ini hadis-hadis yang mungkar dan rawi-rawinya adalah qaumun majhulun, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Berkata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan, fa amma shaumu yaumin nisfi mufradan fala asla lahu. Adapun berpuasa pada pertengahan Sya'ban sendirian, kata beliau, tidak diketahui asalnya, artinya tidak ada hadisnya, tidak ada hadisnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berpuasa secara khusus di pertengahan Sya'ban cuma 1 hari berdasarkan keyakinan bahwasanya pada hari tersebut ada keutamaan tertentu yang Allah janjikan, maka ini hadisnya lemah. Lemah. Taib Ustaz, ulun hendak berpuasa pertengahan Sya'ban bolehlah, kadang meyakini. Hendak mengumpati kebanyakan orang juga. Tapi kadang meyakini itu. Saya meyakini tentang disuruh dianjurkan berpuasa kebanyakan di bulan Sya'ban. Kalau dia tidak meyakini hal tersebut, ingin berpuasa saja di bulan Sya'ban kebetulan bertepatan pada tanggal 15 misalnya, apakah boleh? Boleh, tidak ada masalah. Karena keumuman hadis apa? Hadis Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Tapi yang jadi masalah adalah ketika seorang meyakini ada fadilah tertentu di hari tersebut tidak didapatkan fadilah yang lain. Maka ini yang dilemahkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis, ada sebagian orang mereka enggan berpuasa di bulan Sya'ban, khususnya setelah pertengahan Sya'ban. Ini kebalikannya. Kenapa? Karena ada hadis Nabi yang melarang berpuasa pada pertengahan Sya'ban, dan hadis ini juga hadis yang masyhur. Masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Di antaranya disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, "Idza intasafa Sya'ban fala tasumu." Kata Nabi SAW, jika Sya'ban itu masuk pada pertengahan, jadi lewat sudah pertengahan dari tanggal 15 ke atas, kata Nabi SAW, fala tasumu, janganlah kalian berpuasa. Janganlah kalian berpuasa sampai akhir. Maka hadis ini kebalikan dari hadis tadi. Hadis tadi anjuran berpuasa khusus pada pertengahan Sya'ban. Hadis ini kebalikannya, dilarang berpuasa pada pertengahan Sya'ban dan setelahnya, tanggal 16, 17, 18, 19, 20 dan seterusnya. Hadis ini melarang demikian, sehingga ada sebagian kaum muslimin ditakuni, kenapa kalian tidak berpuasa? Maka mereka mengatakan, kada boleh berpuasa Ustaz, setelah pertengahan Sya'ban. Hadisnya ini. Maka hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Majah, Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya. Hadis ini, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sumbernya atau disebut oleh para ulama hadis ini bersumber pada seorang rawi yang bernama Muhammad Ibnil Ala. Hadis ini bersumber pada seorang rawi yang bernama Muhammad bernama Al-Ala ibni Abdurrahman.
Para ulama rahimahullahu taala mengatakan, ya, Ala ibn Abdurrahman ini, ya, dia adalah seorang rawi yang thiqah. Tetapi di dalam periwayatannya di dalam hadis ini, para ulama rahimahullahu taala melemahkan, ya, melemahkan hadisnya. Kata para ulama rahimahullahu taala, di antaranya Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala mengatakan, la na'lamu ahadan rawa hadzal hadis ghair al-Ala ibn Abdurrahman. Kata Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala, saya tidak mengetahui yang meriwayatkan hadis ini kecuali datang dari Ala ibn Abdurrahman. Artinya kata Imam Nasa'i, hadis ini tidak sahih. Walaupun Ala ibn Abdurrahman itu thiqah, tetapi ini di antara hadis yang tidak sahih pada Ala ibn Abdurrahman. Kemudian, ya, hal yang serupa juga, ya, yang dikatakan oleh Abu Dawud. Kata Abu Dawud, kana Abdurrahman ibn Mahdi la yuhaddisu bihi. Qultu li Ahmad, lima? Qal li'annahu kana indahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasiru Sya'ban bi Ramadan wa qala an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khilafahu. Kata Abu Dawud, Imam Abdurrahman ibn Mahdi ini imam besar dalam ilmu hadis. Kata beliau, la yuhaddisu bihi, tidak meriwayatkan hadis Ala ibn Abdurrahman. Kemudian Imam Abi Daud berkata kepada gurunya, qultu li Ahmad, dan saya berkata kepada Imam Ahmad, lima? Kenapa? Ya, karena kata Imam Ahmad, karena Ala ibn Abdurrahman, ya, meriwayatkan sesuatu yang menyelisihi riwayat Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi meriwayatkan hadis Nabi SAW bahwasanya Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, kemudian terus menerus sampai menyambung pada bulan Ramadan. Sedangkan di sini riwayat Ala kata Imam Ahmad bahwasanya melarang berpuasa setelah pertengahan Sya'ban. Makanya Abdurrahman bin Mahdi tidak meriwayatkan dari Ala ibni Abdurrahman. Oleh karena itu Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad mengatakan, kata beliau, al-ala thiqatun la yunkaru min hadisi illa hadza. Kata Imam Ahmad, Ala ibn Abdurrahman itu orang rawi yang terpercaya, tapi dia tidak diingkari dalam periwayatan hadis kecuali hadis ini. Hadis ini tok yang diingkari karena dia salah dalam periwayatan hadis ini. Oleh karena itu, hadis yang melarang berpuasa pada pertengahan Sya'ban, hadisnya juga adalah hadis yang lemah. Maka kalau ditanya, Ustadz, bolehkah kita berpuasa pada pertengahan Sya'ban? Maka boleh. Walaupun sekali lagi saya katakan ada dua pendapat dalam masalah ini. Jumhur ulama rahimallahu taala membolehkan berpuasa pada bulan Sya'ban semuanya, boleh. Pada awalnya, pertengahannya, atau akhirnya. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau melarang berpuasa pada bulan Sya'ban. Mazhab Imam Ahmad, khususnya pada pertengahan bulan Sya'ban. Tetapi kita katakan tadi, hadisnya adalah hadis yang lemah. Karena para ulama melarang berpuasa pada bulan Sya'ban itu pada dua kondisi, pendapat para ulama. Pada setelah pertengahan Sya'ban, yang kedua adalah pada akhir Sya'ban. Akhir Sya'ban itu ada hadis Abu Hurairah. Nabi mengatakan, la yataqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Kata Nabi, janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini hadisnya sahih. Ini adalah hadis yang berbicara tentang puasa Yaumus Syak. Kalau orang berpuasa sehari atau 2 hari di akhir Ramadan, di akhir Sya'ban, karena takutan jangan-jangan Ramadan sudah masuk, akhirnya dia antisipasi berpuasa. Jangan-jangan kita ini salah. Jangan-jangan puasa sudah berdahulu 3 hari sebelumnya. Akhirnya dia antisipasi puasa 3 hari. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Untuk apa? Ketakutanan. Jangan-jangan kita ini salah hitung atau semacamnya. Sehingga antisipasi 3 hari. Apalagi mendengar di televisi sebagian, ya, aliran-aliran tertentu 5 hari sebelum ditentukan sudah berpuasa misalnya. Ya, karena melihat pasang air laut, ya. Kalau pasang dan demikian. Akhirnya ada sebagian orang takutan, dia berpuasa berdahulu, ini tidak boleh. Bukan dia dapat pahala, justru dia bermaksiat. Kenapa? Karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Ini yang disebut dengan Yaumus Syak. Tapi kalau orang berpuasa di akhir Ramadan karena tidak ingin hati-hati, tapi ingin berpuasa saja di akhir Sya'ban, ingin berpuasa saja, maka tidak masalah. Ini tidak dilarang. Termasuk dalam hal ini sebagian kaum wanita yang ingin mengqadha puasanya di akhir-akhir
Sya'ban, maka ini diperbolehkan. Tidak mengapa. Tapi yang dilarang kapan? Ketika orang itu berpuasa ingin apa? Takut bahwasanya Ramadan sudah masuk. Ini yang dilarang. Tetapi pada asalnya berpuasa di bulan Sya'ban itu dianjurkan. Dengan apa? Tidak meyakini fadilah tertentu pada pertengahan Sya'ban, dan juga tidak meyakini bahwasanya di akhir itu untuk puasa hati-hati. Maka kalau tidak ada keyakinan semacam ini, boleh berpuasa pada bulan Sya'ban. Maka silakan berpuasa sebanyak-banyaknya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis juga yang sering digunakan oleh orang ya tentang masalah bulan Sya'ban ini adalah hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi SAW berpuasa di bulan Ramadan, berpuasa di bulan Sya'ban sebulan penuh, kemudian bersambung dengan bulan Ramadan. Jadi 2 bulan berturut-turut. Hadis ini masyhur, tapi sayangnya juga hadis ini lemah. Di antaranya adalah hadis Abi Hurairah. Kata Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasilu Sya'ban bi Ramadan. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyambung puasa Sya'ban dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu, hadis ini adalah hadis yang mungkar. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Aziz ibnu Numair As-Sulami. Beliau ada seorang rawi yang lemah dan memiliki hadis-hadis yang mungkar. Ya, dikatakan oleh para ulama ya, di antaranya ya Ibnu Adi kata beliau dhaifun lahu manakir. Dia ada rawi yang lemah memiliki hadis-hadis yang mungkar. Dan juga di dalam sanadnya ada Abu Abdurrahman Ad-Dimishqi, dan dia juga adalah seorang rawi yang mungkar. Maka hadis ini adalah hadis yang mungkar. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hadis-hadis yang semisal. Semuanya yang berbicara tentang ya Nabi menyambung puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan 2 bulan berturut-turut, semuanya adalah hadis yang lemah. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, di antara hadis yang masyhur, ya saya agak cepat menyebutkan, di antara hadis yang masyhur juga tentang keutamaan bulan Sya'ban adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam sebuah hadis Aisyah, kata Aisyah, "Kana ahabbu syuhur ila Rasulillah SAW ayyasumahu Sya'ban, thumma yasilhu bi Ramadan." Kata Aisyah, sesungguhnya bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Hadis ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa Bapak Ibu? Ya, karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Muawiyah ibnu Saleh. Ada seorang rawi yang bernama Muawiyah ibnu Saleh. Muawiyah ibnu Saleh ini ya disebutkan oleh para ulama ya di antaranya Yahya ibn Sa'id, kata beliau la yardah. Beliau tidak ridha terhadap Muawiyah ibn Saleh al-Hudair ini. Dan seperti pula Abdurrahman ibn Mahdi. Bahkan Ibnu Ma'in pun mengatakan demikian ya. Dan berkata Abu Hatim, kata beliau salihul hadis, hasanul hadis, yuktabu hadisu wa yuhtajju bihi. Kata Abu Hatim, dia adalah orang yang saleh dalam periwayatan hadis. Hasanul hadis, ditulis hadisnya tidak bisa dijadikan hujjah, artinya tidak bisa dipakai hadisnya. Oleh karena itu berdasarkan ini para ulama rahimallahu taala melemahkan hadis ini. Kemudian di antara hadis yang masyhur Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah puasa atau berkaitan dengan keutamaan di bulan Sya'ban adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibni Kardus menyebutkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, "Man ahya lailatal Id wa lailatan nisfi min Sya'ban, lam yamut qalbuhu yawma tamutu fihi al-qulub." Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya
dan malam nisfu min Sya'ban, maka hatinya tidak akan pernah mati di mana hati-hati manusia mati. Hadis ini juga Bapak Ibu hadis yang tidak sahih. Hadis yang tidak sahih sanadnya. Kenapa Bapak Ibu ikhwan dan akhwat? Karena di dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Marwan ibni Salim. Dia adalah dikatakan oleh para ulama yada'ul hadis, suka memasukkan hadis. Oleh karena itu hadis ini juga hadis yang tidak sahih. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga hadis yang masyhur di kalangan tulabul ilm, di kalangan para penuntut ilmu tentang keutamaan secara khusus malam pertengahan bulan Sya'ban. Secara khusus malam pertengahan bulan Sya'ban. Pertama saya akan sebutkan hadis ini. Pertama adalah hadis, ya ini secara khusus. Karena hadis berbicara pada malam pertengahan bulan Sya'ban, ya. Ini banyak sekali. Kita sebutkan ya secara singkat cepat ya. Karena hadis ini penting. Ada hadis, banyak sekali hadis berbicara secara umum. Hadis tentang masalah bulan Sya'ban ini banyak berfokus pada pertengahan bulan Sya'ban. Imma berbicara tentang keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban. Saya akan sebutkan hadis-hadis tersebut ya secara singkat ya, karena hadis ini sangat banyak sekali. Di antaranya adalah bahwasanya Allah turun ke langit dunia pada malam pertengahan bulan Sya'ban dan melihat ya hambanya, maka Allah mengampuni semua hamba tersebut kecuali orang yang bertengkar tidak Allah ampuni. Di antaranya adalah hadis yang masyhur dari hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan yanzilullah azza wa jalla anin nabi yanzilullah azza wa jalla lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru likulli muslimin illa musyrik aw musyahin. Sesungguhnya kata Abi Musa, Allah azza wa jalla turun pada malam pertengahan bulan Sya'ban ke langit dunia. Kemudian Allah mengampuni setiap muslim pada malam tersebut kecuali orang yang musyrik ataukah orang yang bertengkar, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini masyhur. Banyak sekali sebagian orang mengamalkan hadis ini. Tetapi sebetulnya hadis ini adalah hadis yang lemah. Dan hadis ini banyak sekali jalur periwayatannya. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Kenapa Ustaz lemah? Pertama, di dalam sanadnya ada Abdullah bin Lahiyah. Dia adalah rawi yang lemah. Kemudian yang kedua, di dalam sanadnya Ibnu Lahiyah adalah muttaribul hadis. Dia dalam periwayatan hadis tidak konsisten. Kadang seperti ini periwayatannya, kadang seperti ini. Kemudian juga di dalam sanadnya ada Zubair ibnu Sulaim. Dia seorang rawi yang majhul, tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Maka hadis ini adalah hadis yang lemah. Hal serupa juga datang makna dengan hadis yang sama datang dari hadis Aisyah, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Maka kata Aisyah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfir li akthar min adadi sya'ri ghanamil kalb." Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada bulan Sya'ban, pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka Allah mengampuni dosa-dosa orang ya sebanyak jumlah bulu ada di kambing atau di domba. Maka hadis ini juga hadis yang lemah ya. Kenapa? Karena terputus di dalam sanadnya. Ada Yahya bin Abi Katsir, ada Urwah ibn Zubair. Yahya tidak mendengar dari Urwah. Kemudian juga terputus sanadnya. Ada Hajjaj ibn Arta. Hajjaj ibn Arta tidak mendengar dari Yahya bin Katsir. Kemudian dalam sanadnya ada Hajjaj ibn Arta. Dia ada orang yang jelek hafalannya. Maka Bapak Ibu, semua hadis yang berbicara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada pertengahan malam bulan Sya'ban, hadisnya hadis yang lemah. Hadisnya hadis yang lemah. Oleh karena itu para ulama hadis mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah, bukan hadis yang sahih. Makanya berkata Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, beliau adalah generasi setelah tabi'in. Apa yang beliau katakan? Kata beliau, "Lam udrik ahadan min masyayikhatina wala fuqaha'una yatafituna ila lailatin nisfi min Sya'ban. Walam nudrik ahadan minhum yadhkur hadisa makhul wala yara laha fadla ala ma siwaha minal layali." Kata Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam, salah satu generasi setelah tabi'in, ulama besar. Kata beliau, saya tidak mendapati satu pun dari guru-guru kami dan dari fuqaha
ahli fikih pada zaman kami memperhatikan, mengkhususkan pada pertengahan bulan Sya'ban malamnya. Dan juga kami tidak menyebutkan, para syekh-syekh kami menyebutkan hadis maqul, hadis tentang turunnya Allah pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Kemudian juga kata beliau, kami tidak melihat ada keutamaan khusus malam pertengahan bulan Sya'ban dibandingkan dengan malam lainnya. Artinya semuanya sama. Tidak ada hadis khusus. Allah itu turun ke langit dunia tiap malam. Dan tidak ada keutamaan khusus Allah turun pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Sehingga tidak ada hadis yang menceritakan Allah itu turun secara khusus. Hadis yang menyebutkan turun pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Kemudian hal serupa juga disebutkan oleh Ibnu Dihyah. Beliau menyebutkan, kata beliau, walaysa fi hadisi lailatul nisfi min Sya'ban hadisun yasih. Kata Ibnu Dihyah rahimahullahu taala, kata beliau, ahlu ta'dil wa tajrih, bahwasanya ulama jarh wa ta'dil, ulama hadis, kata mereka tidak ada hadis yang sahih pada pertengahan bulan Sya'ban. Tidak ada hadis yang sahih pada pertengahan bulan Sya'ban. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini diantara hadis yang lemah ya. Secara khusus menyebutkan Allah turun pada pertengahan malam bulan Sya'ban. Yang benar adalah Allah turun tiap malam. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara ya, hadis lemah juga pada yang berkaitan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, bahwasanya orang yang beribadah pada malam pertengahan bulan Sya'ban, ya, orang yang beribadah pada malam pertengahan bulan Sya'ban, maka seolah-olah dia beribadah pada malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut seperti beribadah pada malam Lailatul Qadar. Seperti beribadah pada malam Lailatul Qadar. Disebutkan dari Ayyub, ya, dari Ayyub, beliau berkata kepada Ibnu Abi Mulaikah, Inna Ziyadan, ya, Al-Muqari pernah berkata, kata dia, inna ajra lailatin nisfi min Sya'ban mislu ajri lailatul qadar. Sesungguhnya pahala puasa, pahala malam di pertengahan Sya'ban itu bagaikan pahala orang beribadah pada malam tersebut, bagaikan pahala seperti malam Lailatul Qadar. Ini juga masyhur disebutkan, ya. Maka ini tidak lemah. Hadis ini tidak sahih. Ya, hadis ini tidak sahih. Hadis ini lemah, ya. Karena di dalam sanadnya siapa? Ziyad Munqari ini adalah tukang cerita. Tukang cerita itu suka biasanya dia memalsukan hadis. Dan dia tidak diketahui kredibilitasnya dalam ilmu hadis. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara juga yang masyhur tentang masalah malam nisfu Sya'ban, bahwasanya pada malam tersebut doa-doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, ya, di dalam sebuah hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ya, dan mereka menukil dari Imam Syafi'i. Bahwasanya Imam Syafi'i pernah meriwayatkan sebuah hadis, kata Imam Syafi'i, balaghana anna ad-du'a yustajabu fi khamsi layalin. Lailatul Jum'ah wal 'Idain wa awwal Rajab wa nisfi Sya'ban. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bahwasanya telah sampai kepada kami doa itu dikabulkan pada 5 malam. Lailatul Jum'ah, malam Jumat, malam 2 hari raya, malam pada awal bulan Rajab, dan malam nisfi Sya'ban. Hadis ini juga, ya, ini tidak sahih. Kenapa tidak sahih nisbatnya kepada Nabi SAW? Karena terputus. Tidak ada sanadnya dari Imam Syafi'i kepada Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama mengatakan athar ini adalah tidak sahih. Kemudian Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga ada hadis secara khusus menyebutkan bahwasanya barang siapa salat pada malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Sya'ban, pertengahan Sya'ban, dan juga membaca surah Al-Ikhlas 100 kali,
ya, membaca surah Al-Ikhlas 100 kali dan sholat pada malam tersebut, ya, pada malam itu nisfu Sya'ban, maka akan dibebaskan dari api neraka dan seterusnya. Ini semua hadisnya adalah hadis yang lemah, ya. Saya kalau sempat waktu saya sebutkan. Maka ini semua hadisnya adalah hadis-hadis yang lemah. Oleh karena itu para ulama rahimahullahu taala mengatakan kebanyakan hadis yang berbicara pada bulan Sya'ban itu kebanyakan berbicara pada malam pertengahan Sya'ban. Semua hadis yang berbicara fadilah pertengahan malam Sya'ban tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Baik itu berbicara tentang salatul raghaib, baik itu berbicara tentang masalah zikir alfiyah. Iya. Baik itu berbicara tentang masalah Allah turun ke langit dunia. Baik itu berbicara tentang puasa di siang harinya. Maka itu semuanya adalah hadis-hadis yang lemah dalam masalah ini. Ya, hadis-hadis yang lemah. Tidak ada hadis yang sahih berbicara masalah ini. Kemudian, terus apa Ustaz? Yang ada adalah hadis kita disuruh memperbanyak puasa secara khusus. Memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kita disuruh memperbanyak amal soleh secara umum. Tidak ada hadis tertentu, tapi secara adillah, dalil-dalil umum menunjukkan bahwa kita memperbanyak ibadah ketika menyambut bulan Ramadan. Seperti itu yang dilakukan oleh salaf, memperbanyak qiyamul lailnya, ya. Yang bahari kada terbangun-bangun, sekarang bangun. Salat malam, ya. Kemudian dia memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, ya. Untuk apa? Akhirnya terbiasa ketika masuk bulan Ramadan. Tapi tidak ada dalil yang pengkhususan. Adanya dalil pengkhususan cuma apa? Berpuasa di bulan Sya'ban dibanyaki sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Padahal ini hanya mungkin muqaddimah saya rasa dari hadis-hadis yang lemah tadi. Sebetulnya hadis lemah banyak banget. Ya, saya nyatet di sini 30 hadis yang saya sampaikan baru 6. Ya. Taib ini mungkin yang bisa ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin kalau ada yang bertanya silahkan. Tafadhol kalau ada yang mau bertanya. Taib, ini ada pertanyaan. Bismillah, Ustadz, apa yang harus kami lakukan apabila ada jamaah yang hadir ke kajian namun hanya untuk main game dan sibuk dengan handphonenya? Karena kami merasa terganggu dan orang tersebut bukanlah anak-anak lagi. Barakallahu fikum. Pertama, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di masjid itu tempatnya adalah salat, berzikir, membaca Al-Qur'anul Karim. Maka para ulama tidak membolehkan, ya, seseorang di masjid ini di luar dari hal ini. Bahkan berbicara mubah pun di masjid itu diperbolehkan, tapi tidak berlebihan. Ya, lebih dari itu tidak boleh. Apalagi seseorang bermain game, berdagang. Kenapa berdagang itu dilarang di masjid? Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Berbisnis dilarang di masjid karena masjid tidak dibangun untuk itu. Apalagi seseorang bermain game, maka masjid tidak digunakan untuk sebagai main-main. Maka ini pertama, kita menghormati masjid, ta'zimul masjid, ya, mengagungkan masjid. Kemudian yang kedua adalah mengagungkan majlis ta'lim, majlis ilmu, ya, karena majlis ilmu itu harus diagungkan, harus punya haibahnya dalam segala hal. Ya, majlis ilmu itu ada adabnya. Baik itu kita, ya, hadir, baik itu kita mendengarkan, baik itu kita tertawa pun juga ada adabnya. Ya, di dalam majelis ilmu. Maka dalam majelis ilmu itu harus kita perhatikan adab-adab tersebut. Ya. Makanya disebutkan cerita, ya, seorang muhaddis, ya, seorang muhaddis kafiful basar, dia buta. Dia tidak bisa melihat. Dan beliau ini karena buta, dia ahli hadis. Karena beliau buta, beliau selalu meludah ke sebelah kirinya. Jadi dulu orang kalau duduk di majelis ilmu, dia melingkari syekhnya. Dan beliau duduk di sebelah kiri beliau itu kosong, tidak ada. Karena beliau berudahnya sebelah kiri, sengaja dikosongkan. Dan beliau ini orangnya penyarikan. Artinya sedikit saja berisik atau ada bicara, beliau tinggalkan majelis ilmu, ditutup bukunya. Iya, ditutup karena orang alim. Pernah suatu hari ada murid baru datang. Majelis beliau penuh.
Kemudian namanya murid baru, oh kosong di samping Syekh. Akhirnya duduk. Karena murid yang lain ngasih kode, kada paham ini. Karena kalau berbicara Syekhnya buka. Akhirnya duduk. Pas duduk, ya namanya Syekh ya kebiasaan menyebutkan hadis, kemudian beliau berudah ke sebelah kiri beliau, tidak tahu ada orang. Akhirnya kena udah sama murid ini. Ya kan mudah. Murid ini pengen marah. Diberikan isyarat, jangan berbicara. Ya kalau bahasa kita dikasih ini, kalau kada ya akan ditinggalkan Syekh ini macam. Sampai segitunya majelis ilmu ya dirudahi ya sama Syekhnya, dia tidak berani bergerak. Ya, kenapa? Karena takut Syekhnya apa? Lari dari majelis ilmu. Dan itu seperti itu zaman dahulu. Ya orang menuntut ilmu ya sangat wakar, sangat khusyuk dia dalam menuntut ilmu. Maka ilmu itu punya haibah, punya haibahnya, punya wibawanya. Maka jangan sampai kita menghilangkan haibah ilmu itu, wibawa ilmu tersebut. Sebab itulah para salafus saleh, dan ini nasihat untuk semuanya, bukan ini saja, tapi semuanya. Ya semuanya, kita banyak ada kekurangan dalam menuntut ilmu. Kalau kita tahu kekurangan, kita berusaha untuk memperbaiki. Ya memperbaiki apa saja sih etika, adab-adab hadir di dalam majelis ilmu itu penting. Dan juga penting mungkin setiap takmir mungkin sebelum memulai kajian sekali-kali mengingatkan adab-adab dalam majelis ilmu ya, sehingga kadang-kadang orang itu lupa adab dalam majelis ilmu. Karena sekali-kali perlu diingatkan sehingga orang tahu ternyata ini adab-adabnya semacam itu. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain bertanya? Ya. Misalnya Ustaz ini orang kan mengerjakan puasa bersabar, dia tahu hadisnya itu doa segala. Apakah puasa itu terhitung pahala karena dia mengerjakan puasa bersabar tadi? Pertama, kalau ada orang mengerjakan puasa karena dia tidak tahu apakah itu dinilai pahala atau tidak, ini khilaf di kalangan para ulama. Tetapi secara umum, sesuatu yang tidak disyariatkan, itu dia tidak mendapatkan pahala. Tidak mendapatkan pahala dikerjakan. Tetapi Syekh Islam mengatakan bisa jadi dia diganjar pahala akibat husnun niyah, niat yang baik. Syekh Islam berpandangan demikian. Jadi kata beliau, bisa jadi orang melakukan sebuah perbuatan berzikir misalnya. Dia menganggap zikir itu ya di setelah salat kan 33 kali atau 25 kali juga boleh. Kemudian dia menganggap, aku ini dosa banyak benar dah. Kayaknya kurang istighfar 3 kali. Kayaknya sanggupnya hari ini istighfar 100 kali. Lagi naik iman. Akhirnya dia beristighfar setelah sembahyang 100 kali. Ya padahal ini tidak boleh. Ya karena beristighfar setelah salat cuma 3 kali. Nabi SAW beristighfar 3 kali. Tetapi dia ingin menambahi. Ya bahwasanya karena naik iman ya atau mengucapkan subhanallah, kayaknya sedikit banget 33 kali ini. Aku lagi semangat nah. 100 kali aja Bang habis ini. Boleh tidak demikian? Maka tidak boleh. Tetapi kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah, bisa jadi orang itu diganjar oleh Allah akibat dia kejahilan, dia dikasih uzur dalam syariat karena dia tidak tahu, dikasih uzur. Bisa jadi dia dikasih pahala dari sisi niat baiknya. Dari sisi niat baiknya untuk beribadah. Dikasih ganjaran demikian. Maka bisa jadi orang mengamalkan sebuah hadis yang lemah karena dia tidak tahu, dia diganjar pahala bukan karena hadisnya lemah itu bukan, tapi dari sisi niatnya yang baik semacam itu. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi yang lain bertanya? Taib. Enggak ada. Taib, boleh silakan. Ini maksud kalau nyanyi puasa juga kita dia makannya atau kita padahi gitu, itu dirasakan kayak ini atau karena itu pahala itu baik tersebut. Iya, taib, kalau ada melihat orang kita tahu hadisnya lemah, kemudian kita sampaikan apa tidak? Apa kita berhinipan aja? Ya, maka ya asalnya disampaikan. Ya, kalau kita tahu misalnya dari keluarga kita sampaikan bahwa hadisnya lemah dan semisalnya. Ya, kalau dia menerima alhamdulillah, kalau dia tidak menerima tidak mengapa. Yang penting sudah disampaikan. Tapi kalau disampaikan itu menyebabkan Anda berantem, Anda bertengkar, maka tidak ada faedahnya di sini. Ya, karena di sini menimbulkan mudhar yang lebih besar. Disampaikan Anda berantem, bertengkar. Tapi kalau sekedar Anda menyampaikan, dia menerima atau tidak menerima, itu tidak ada masalah, sampaikan. Karena masalah orang itu mengamalkan, itu berada di tangan Allah. Hidayah itu berada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena seseorang itu jangan dibutakan dengan hasil. Yang penting dia berusaha, dia sudah sampaikan. Terserah, mau menerima, kadang menerima, itu urusan dia. Yang penting saya
menyampaikan. Karena hidayah itu di tangan Allah. Tidak semua orang bisa menerima apa yang kita sampaikan, dan juga tidak semua orang menolak apa yang kita sampaikan. Maka berdakwah ini simple hidupnya itu, ya. Tidak diterima di sini, pindah di tempat yang lain. Ya, Abdullah wasi'ah, bumi Allah itu luas. Anda tidak diterima berdakwah menyembah di orang di Banjar, pindah ke luar negeri, insya Allah ada aja yang menerima. Ke Afrika sana Anda dakwah, insya Allah ada yang menerima. Ya, bumi Allah itu luas. Jangan dikecilkan hati ketika Anda tidak diterima, perkataan Anda tidak diambil. Jangan mengecilkan hati, besarkan. Karena orang yang menerima itu banyak di luar sana. Makanya Syekh Islam Taimiyah, ada perkataan beliau yang sangat indah di kitab beliau ketika beliau membantah orang-orang Rafidhah. Ya. Beliau dalam kitab beliau Minhajus Sunnah, ketika beliau membantah orang-orang Rafidhah, di situ Syekh Islam Taimiyah menyebutkan sebuah perkataan yang sangat indah. Kata beliau, kenapa sih orang Rafidhah ini diterima ajarannya? Padahal ajaran orang Rafidhah ini dari sisi akal, dari sisi hati tidak ada orang yang mau menerimanya. Ajarannya apa? Mencambuk setiap tanggal 10 Muharram, hari Asyura, dicambuk-cambuk sambil berdarah, ya, sampai luka-luka. Siapa yang mau semacam itu? Pian dipukul orang, laksanakan sembahyang dicambuk. Nggak ada yang maunya. Yang kada dicambuk aja kada yang mau sembahyang. Apalagi dicambuk untuk mengerjakan ibadah, tidak ada. Sampai berdarah, sampai anak kecil berdarah. Ini secara fitrah manusia itu nolak. Itu menolak. Yang kedua kata beliau, ajar Ar-Rafidhah itu siapa mau istrinya dijadikan berzina dengan laki-laki lain, dengan nikah mut'ah, tidak ada yang riba. Anak siapa yang mau anaknya mau dizinai orang lain? Secara fitrah tidak ada yang ridha terhadap perbuatan ini. Tapi kenapa orang mengamalkannya? Kenapa orang mengerjakannya? Ini perkataan yang sangat indah dari Syekh Islam Taimiyah. Padahal secara fitrah nggak ada orang mau demikian, menyakiti dirinya, kehormatan anaknya, istrinya hilang begitu saja. Bahkan juga orang membayar pajak penghasilan. Dan Anda lihat itu orang-orang di luar Islam, di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, maksud saya, ya, orang-orang di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mereka biasanya mengasih upeti pajak, ya, dari penghasilan mereka dikasihkan kepada kelompok yang sekian persen, termasuk juga Ar-Rafidhah. Padahal orang itu pada asalnya apa? Syahih, senang dengan harta. Siapa yang mau, ya, dia dipotong penghasilan dia 10%, 20% dari gajinya. Makanya orang tuh banyak pajak itu apa? Dikecilkan, kan? Kenapa orang tidak mau agar apa? Penghasilannya diambil banyak. Karena tabiat manusia suka dengan uang. Tapi kenapa ada ajaran semacam itu kemudian diterima oleh kebanyakan orang? Kata Syekh Islam, sebabnya adalah karena adanya hak kebenaran yang mereka sampaikan walaupun sedikit. Tidak pada masalah itu, ada masalah yang lain yang mereka sampaikan kebenaran walaupun sedikit. Itulah yang menjadikan orang itu tertarik pada ajaran tersebut. Adanya kebenaran yang sedikit ini dicampur dengan kebatilan yang begitu banyak. Makanya kata beliau, kalau orang itu menyampaikan semuanya salah semua, maka tidak ada orang yang mau ikut. Tidak mau ada orang ikut. Tapi kan ada kebenaran sedikit yang dia sampaikan dari ajaran agama ini, sedikit inilah yang menjadikan orang itu tertarik ikut di dalam ajaran agamanya. Kemudian bagaimana dengan orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disampaikan ini sebukuan al-haq. Sebukuan itu apa? Sesuatu yang benar. Masa tidak ada yang menerima? Yang sedikit saja dari ahli batil itu banyak menerima. Bagaimana dengan orang yang menyampaikan semuanya adalah kebenaran? Pastilah akan diterima oleh banyak orang. Maka kalau kita menyampaikan, menegur orang, dia terima, alhamdulillah. Kalau dia diterima, sudah. Tapi kalau menyebabkan itu adu mulut, perpecahan, pertengkaran, sudah tidak perlu disampaikan semacam itu. Wallahu a'lam. Taib. Ada lagi yang lain? Cukup. Ya, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan waqaful majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.